Ketemu lagi di kelas saya. Hari ini kita akan bahas tentang logaritma dan logika, di mana ini merupakan salah satu materi dari rangkaian materi yang akan kita pelajari di mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital SMK kelas 10. Oke, kita langsung ke bahan pokok pembahasan kita kali ini, ialah pengertian logika. Yang pertama, logika itu dipandang sebagai kemampuan berpikir, di mana logika yaitu kemampuan seorang manusia untuk berpikir dengan akal tentang suatu permasalahan yang dapat menghasilkan sebuah kebenaran yang dapat dibuktikan dan dapat diterima akal. Poin selanjutnya yaitu logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran di sini adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran itu sendiri adalah pengetahuan tak langsung yang disasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar ataupun tidak. Poin yang ketiga ialah logika berasal dari kata Yunani yaitu logos, di mana logos itu mempunyai arti ilmu. Logika dapat diartikan ilmu yang mengajarkan cara berpikir untuk melakukan suatu kegiatan dengan tujuan yang tertentu. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pokok pembahasan tentang pengertian algoritma, di mana pengertian algoritma itu berasal dari nama ilmuwan dari Arab, yaitu Abu Zafar Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi. Penulis buku yang berjudul Al-Jabar wal Muqabbalah adalah asal mula dari nama algoritma. Dahulu kata Al-Khwarizmi dibaca orang barat itu menjadi algoritm, yang kemudian lambat laun menjadi algoritm. Nah, diserap dalam bahasa Indonesia menjadi algoritma. Selanjutnya algoritma menurut para ahli. Menurut Rinaldi Munir, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Sedangkan menurut tim Gunadarma tahun 1998, algoritma adalah suatu himpunan berhingga dari instruksi-instruksi yang secara jelas memperinci langkah-langkah proses pelaksanaan dalam pemecahan masalah. Nah, dari pengertian-pengertian di atas tentang algoritma dan logika, dapat kita simpulkan bahwa logika dan algoritma adalah ilmu yang mempelajari cara penyelesaian suatu masalah berdasarkan urutan langkah-langkah yang terbatas yang disusun secara sistematis dan menggunakan bahasa yang logis dengan tujuan tertentu. Nah, kita lanjut. Nah, di sini saya akan simulasikan tentang algoritma itu sendiri. Nah, saya punya studi kasus yang harus kita simulasikan. Pertama, ada 2 buah gelas yang berisi air teh dan air kopi. Nah, kasusnya bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas tersebut. Oke, silahkan kalian berpikir sejenak sebelum nanti saya kasih tahu bagaimana caranya. Oke, bagaimana? Sudah bisa terfikirkan bagaimana cara memindahkan isi dari kedua gelas tersebut? Kalau belum, mari kita simak video berikut ini. Untuk cara penyelesaiannya, kita memerlukan sebuah gelas cadangan berat, atau kita tadi kasih tanda X atau gelas X. Nah, langkah pertama, kita pindahkan air teh ke dalam gelas cadangan. Kemudian kita pindahkan air kopi ke dalam gelas kosong. Dan yang terakhir, kita pindahkan air teh ini ke dalam bekas air kopi. Nah, sehingga yang tadinya ini berisikan air kopi dan ini berisikan air teh, sekarang sudah berpindah. Nah, itu cara penyelesaian suatu algoritma memindahkan isi air teh dengan isi air kopi. Oke. Nah, dari video yang telah kita saksikan, maka kita bisa tarik kesimpulan atau runtutan dari penyelesaian menukar isi dari sebuah gelas tersebut. Seperti ini bisa kalian baca dan kalian perhatikan, serta kalian cocokkan dengan video yang telah saya peragakan barusan. Oke, di
pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri dan struktur dari logika dan algoritma. Nah, untuk pertemuan sekarang dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.